Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riyadhatul Muna dengan nomor induk mahasiswa 19 0703 007. Saya akan menyelesaikan tugas UTS Biologi Laut, yaitu merangkum sebuah webinar yang berjudul Biodiversitas Sungai Mahakam. Nah, Sungai Mahakam ini adalah sungai terpanjang kedua di Indonesia dengan panjang 920 km. Luas daerah aliran Sungai Mahakam adalah 77.095 km bujur sangkar. Nah, di Sungai Mahakam ini terdapat berbagai kegiatan yang berlangsung. Di antaranya adalah transportasi kapal penumpang dan barang, penangkapan ikan, permukiman, pertanian, baik itu sawah maupun ladang, pembalakan hutan, perkebunan kelapa sawit, dan tambang batu bara. Kegiatan yang berlangsung di Sungai Mahakam ini memberi dampak seperti perkebunan tadi, itu akan memberikan dampak seperti erosi yang berlanjut pada sedimentasi, pendangkalan, penyusutan debit air besar-besaran, banjir, dan yang pasti juga adalah pencemaran air. Kualitas air ini sangat mempengaruhi tentu bagi biota yang hidup di sungai tersebut. Nah, jadi bagaimana keanekaragaman ikan di Sungai Mahakam tersebut? Berdasarkan penelitian, sungai spesies ikan lebih banyak terdapat di hilir daripada di hulu. Apakah benar penelitian tersebut? Apakah benar data tersebut? Hal itu dikarenakan penelitian sering terjadi di tempat yang hilir. Sedangkan di hulu jarang dilakukan penelitian karena hulu tersebut adalah tempat yang sempit. Padahal di daerah hulu terdapat banyak anak sungai di mana tipe perairannya itu juga banyak, sehingga banyak ikan yang harus beradaptasi dengan lingkungannya, di mana dalam jangka waktu panjang akan menyebabkan spesiasi atau menimbulkan spesies yang baru. Nah, mungkin saja di tempat hulu itu meskipun tidak banyak individu per spesiesnya, tetapi memiliki keanekaragaman ikan atau spesies ikan jumlahnya lebih banyak daripada di daerah hilir. Nah, konservasi itu adalah pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan. Nah, spesies yang perlu dilindungi yang mana? Yang pertama adalah spesies yang menurun karena penangkapan, spesies yang peka terhadap pencemaran, dan spesies yang habitatnya rusak ataupun berubah, dan spesies yang hanya hidup pada habitat yang spesifik, serta spesies endemik. Salah satu spesies ikan di muara di Sungai Mahakam ini adalah pesut, di mana pesut ini memiliki panjang antara 2 sampai 2,7 meter dan berat antara 90 sampai 150 km. Reproduksinya itu dari usia 8 sampai 9 tahun, betina hamil 14 bulan, menyusui 1,5 tahun, dan satu anak setiap 2,5 sampai 3 tahun. Nah, kehidupan sosialnya itu ukuran berkelompok rata-rata di bawah 10, namun kadang-kadang 30 ekor pas masa kawin. Nah, pesut ini perlu konservasi atau dilindungi, di mana dugaan penyebab kematian pesut ini setelah diteliti adalah dibunuh, terjebak di daerah dangkal, tertabrak dengan kapal, ataupun pada saat proses kelahiran, dan adanya limbah di perairan. Limbah ini sangat berbahaya bagi pesut, di mana pesut ini kan memiliki antena untuk melihat mangsa, mengirim sinyal untuk melihat mangsa. Dengan adanya pencemaran air, dengan adanya limbah di air, otomatis sinyal tersebut akan tertahan, sehingga ikan tersebut akan terancam oleh mangsanya. Adapun yayasan konservasi yang dibuat di Sungai Mahakam ini, yaitu yang pertama adalah ada Main Mission, yaitu untuk melindungi spesies yang hampir punah dalam habitat atau ekosistem air tawar dan laut, serta melindungi alam dan sumber daya untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah adanya peningkatan kesadaran mengenai bahaya sampah.
di mana melakukan edukasi kepada masyarakat tersebut bahwa bahayanya sampah dan sampah tersebut perlu didaur ulang. Kemudian adanya inisiatif masyarakat itu sendiri, kemudian meningkatkan kesadaran publik seperti mengekspos ke Facebook dan media sosial lainnya. Kemudian adanya pelatihan ekowisata. Nah, berhubung dengan ekowisata ini adalah pengunjung atau para wisata yang berwisata ke Sungai Mahakam ini. Adapun objek wisata di Sungai Mahakam ini yaitu lumba-lumba atau dolphin, kemudian ada pesut, nah di sekitar muara, kemudian ada mangrove delta Mahakam, kemudian ada buaya muara dan beberapa tempat lainnya. Adapun prinsip dari ekowisata ini adalah kearifan lokal, kemudian partisipan dan pemberdayaan masyarakat, manfaat ekonomi, dan pengalaman pengunjung. Dan juga disertai dengan edukasi, kepedulian, serta tanggung jawab atas pelestarian lingkungan dan budaya. Berdasarkan ketetapan sektor pariwisata dalam RPJMD Kaltim 2019 sampai 2023, yaitu pengembangan pariwisata ini itu diarahkan kepada pengembangan kualitas destinasi wisata berbasis masyarakat. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.